Dan sedangkan melalui pesan tersebut bahwasanya pinjamannya di-approve sebanyak 30 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang pinjaman online. Jadi teman-teman, di 2 bulan terakhir ini, tepatnya di Desember tahun 2021 nih, sebelum tahun baru, banyak sekali teman-teman kita baik di daring, baik di YouTube ataupun secara teman-teman secara verbal itu mendapatkan pesan pinjaman online sebanyak 30 juta yang di-approve melalui pesan teks dan pesan WhatsApp. Jadi pesan tersebut tentu membuat resah, membuat risih penerimanya, terutama mereka yang tidak pernah menginstal aplikasi pinjaman online dari platform apapun. Dan begitupun pesan yang diterima oleh mereka atau teman-teman yang pernah menginstal aplikasi pinjol. Tentu ini membuat resah karena mereka merasa mengajukan, akan tetapi tidak sebesar itu, bukan 30 juta. Dan sedangkan melalui pesan tersebut bahwasanya pinjamannya di-approve sebanyak 30 juta. Dan teman-teman, tentu kita semua harus hati-hati dengan pesan tersebut. Karena kalau menurut saya, hasil ya riset lah begitu, sharing-sharing dengan teman-teman kita yang menerima pesan itu, kemungkinan besar itu jelas-jelas penipuan teman-teman. Bagaimana tidak? Karena orang yang tidak pernah menginstal, orang yang tidak pernah mengajukan di pinjol apapun tiba-tiba mendapatkan pesan tersebut. Ini jelas-jelas modus penipuan. Dan teman-teman ingat bahwasannya ketika mendapatkan pesan tersebut jangan sampai teman-teman panik. Jangan sampai panik, karena dengan panik itu berpotensi akan terjebak oleh orang yang mengirimkan pesan itu, karena bisa saja pesan tersebut merupakan pesan awal atau pembukaan bagi para calon penipu tersebut. Dan tentu kita harus menyikapi pesan semacam itu dengan tenang. Terus bagaimana caranya agar kita tidak semakin terjebak dengan pesan-pesan tersebut? Pertama teman-teman, tentu ketika pesan itu diterima oleh teman-teman, hal simpel yang bisa kita lakukan adalah abaikan saja pesan tersebut. Abaikan saja. Jangan sampai pesan tersebut teman-teman balas, karena ketika teman-teman membalas pesan itu merupakan potensi untuk tertipu begitu teman-teman. Jangan sampai dibalas, abaikan saja. Dan yang kedua, jangan sampai juga teman-teman seolah-olah penasaran dengan isi pesan tersebut. Apakah mungkin teman-teman ada yang tiba-tiba terpikirkan bahwasanya apakah benar pesan tersebut memang untuk dirinya, untuk teman-teman, dan kemudian mulai membalas dan seterusnya. Ini potentially akan terjebak teman-teman. Yang selanjutnya, ketika dalam pesan tersebut terdapat link atau tautan URL, jangan sampai teman-teman mengklik, karena ketika teman-teman mengklik maka tautan tersebut akan membawa teman-teman ke laman yang seolah-olah mengkonfirmasi bahwasannya pesan tersebut memang benar-benar untuk teman-teman, atau memang benar-benar dari lembaga pemberi pinjaman tertentu yang memang ingin memberikan pinjaman kepada teman-teman. Itu jebakan selanjutnya. Secara simpel artinya pesan tersebut abaikan saja, jangan sampai diklik.
Dan apabila teman-teman sudah terlanjur mengklik ataupun membalas pesan tersebut, kemudian sudah terjadi percakapan dengan orang yang mengatasnamakan pinjol, maka teman-teman hentikan. Jangan sampai teman-teman mengikuti langkah-langkah atau perintah yang diberikan atau yang diperintahkan oleh oknum atau orang yang mengatasnamakan pinjol tersebut. Karena di konten saya sebelumnya tentang tidak punya pinjaman online kok ditagih, di sana banyak sekali teman-teman kita di YouTube yang mengomentari atau mempertanyakan tentang kok Kak saya menerima pesan tentang pinjaman 30 juta yang di-approve, padahal mereka tidak pernah menginstal aplikasi pinjaman online, artinya tidak pernah mengajukan. Begitupun dengan mereka yang pernah menginstal dan pernah mengisi data atau bahkan pernah mengajukan, itu juga mendapatkan pesan tersebut. Ada juga yang sudah membalas, kemudian mulai merasa ketakutan. Tadi teman-teman, tetap kuncinya teman-teman harus tenang, jangan sampai panik. Tenang, sikapi dengan tenang begitu. Secara sederhana dan hal yang paling sederhana, cuekin saja atau abaikan saja. Bila perlu, ketika memang sudah tadi terlanjur ada percakapan, hentikan mulai dari saat ini, kemudian blokir nomor tersebut. Dan jika kemudian mereka mengirimkan pesan tentang teror ataupun tagihan yang padahal memang teman-teman tidak pernah merasa bertransaksi atau menerima pinjaman itu, blokir lagi teman-teman nomornya, cukup diblokir saja. Kalaupun ada teror, lebih baik kita menerima resiko kalaupun itu terjadi, seperti teror mereka, mulai dari menagih sampai ke datang ke rumah. Dan tips selanjutnya agar kita tidak dirisihkan melalui pesan-pesan yang dikirimkan tadi, teman-teman, ketika kita mendapatkan pesan, baik itu secara pesan teks melalui SMS ataupun melalui WhatsApp tentang penawaran-penawaran tertentu dan ada linknya, sebisa mungkin jangan sampai diklik, terutama nih link-link yang menawarkan hadiah atau reward tertentu yang belum jelas, yang tidak jelas. Karena kalau kita buka pesan teks SMS, itu banyak sekali penawaran-penawaran pinjaman, kemudian giveaway atau reward tertentu yang terkadang memang tidak logis. Contoh, mereka mengatasnamakan PT Telkomsel, akan tetapi mengirimkan pesan tentang hadiah dari Telkomsel melalui nomor Indosat seumpama. Itu jelas-jelas penipuan yang memang amartiran begitu. Akan tetapi kalau kita dalam keadaan yang tidak kritis, banyak juga kok yang sampai mengklik, kemudian penasaran, ingin tahu. Ketika diklik ternyata itu jebakan, ternyata itu kemudian mengambil data atau informasi tentang kita, data pribadi kita. Oleh karena itu, jangan sampai diklik ya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing kita pada video ini tentang pinjaman 30 juta yang di-approve. Semoga kita semua selamat dari jebakan semacam itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.